tadi kan apa sempat meskipun sudah mengundurkan diri dari Golkar tapi kan tetap berlatar pernah di Golkar. Kalau Pak Arsul kan dulu komit untuk tidak mengambil misalnya kalau ada perselisihan pilkada terkait dengan P3 beliau tidak akan ikut. Kalau Pak Adi sendiri seperti apa rencananya menjadi hakim konstitusi? Ya, tentunya kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan ada aturan-aturannya. Kalau terkait dengan dianggap ada konflik of interest, pasti otomatis hakim akan mengundurkan diri dari panel atau majelis tersebut. Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus seperti ada Partai Golkar. Pak Adis, mungkin mau bertanya soal beberapa kritik dari masyarakat soal proses pengangkatan Pak Adis di DPR. Itu kan ada yang menyoroti soal proses yang lumayan cepat dan sebelumnya udah ada Pak Nasrullah Sansul yang menjadi calon hakim MK. Bagaimana Pak Adis menanggapi itu? Itu bisa ditanyakan ke DPR ya, karena Komisi 3 yang melakukan fit and proper dan sudah dipergunakan, nanti silahkan tanya ke pimpinan Komisi 3 dan pimpinan DPR saja. Saya kan cuma mengikuti proses yang dilakukan oleh DPR. Yang lain? Ya. Saya undang-undang pemilu setahu saya itu di Komisi 2. Saya tidak pernah di Komisi 2 dan saya tidak pernah ikut dalam pembahasan undang-undang pemilu. Termasuk juga di Balik. Saya tidak pernah berada di sana 5 tahun kemarin. Jadi terkait dengan undang-undang pemilu saya tidak pernah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan. Kalau untuk undang-undang TNI kemarin penggugatnya berharap Undang-undang TNI itu berada di Komisi 1 dan Balik, dan saya juga bukan di Komisi 1. Saya tidak pernah tahu tentang proses pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang TNI sampai diputuskan pun kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Pak Adis, kan dorongan dari DPR sendiri juga meminta agar adanya hakim MK yang baru ini adalah untuk menjaga marwah fungsi dan tugas dari MK sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Adis sendiri untuk Mahkamah Konstitusi sudah dengan undang-undang ini terakhir ya, adalah konvensi ya, menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana, menjaga segala macam hukum dan juga hal-hal yang memenuhi konstitusi dan ideologi negara. Pak Juda, izin Pak. Ya, memang ketika saya menjadi Gubernur Bank Indonesia, saya kemudian ditugaskan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri, dan sekarang sudah dilantik. Pak, alasan untuk mengundurkan diri sendiri itu kenapa sih Pak? Dan apakah nanti tugas nanti di Wamenkyu Bapak akan sejalan dengan apa yang dilakukan Pak Thomas sebelumnya, yaitu pembenaran dan pembiayaan luar negeri Pak? Alasan pengunduran diri jelas, karena saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tentu saja tidak bisa merangkap sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dua otoritas yang berbeda. berarti sudah jauh-jauh hari ya Pak udah dikasih tahu untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan? Cukup jauh-jauh hari, bukan mendadak. Pak Purbaya juga sebelumnya pernah menyampaikan sempat bertemu juga sama Pak Purbaya, terus sudah mempresentasikan. Berarti sudah ada pembagian tugas dengan Pak Purbaya. Apa saja tugas yang nantinya akan dilakukan? Detailnya belum. Detailnya nanti, insya Allah besok saya ketemu beliau untuk membahas detail pembagian tugasnya. Tapi ada arahan khusus nggak Pak dari Presiden maupun dari Pak Purbaya untuk di bidang ini atau mengurusi moneter, khusus moneter gitu Pak? Enggak ada. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja
perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Untuk intervensi rupiah sendiri gimana Pak? Apakah nanti bisa dari Kemenkyu sendiri bisa berkoordinasi dengan BI ya Pak? Sebelumnya kan BI kan cukup berjalan sendiri dilihatnya gitu Pak. Selama itu kebijakan moneter saya itu di dalam wilayah Bank Indonesia. Soal integritas pegawai Kemenkyu, kemarin KPK melakukan ada dua pejabat pajak, salah satunya kepala KPP Banjarmasin dan dua seorang pejabat pegawai di Bea Cukai. Kalau di Kemenkyu sendiri bagaimana cara untuk memperbaiki integritas? Ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Burbaya ya, di dalam 4 bulan terakhir ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, untuk mengurangi risiko dari korupsi di dua lembaga itu. Saya kira seperti yang juga disampaikan bahwa proses hukum tentu saja harus didorong walaupun ada pendampingan dari Kementerian Keuangan. Saya kira itu sudah langkah yang tepat ya. Cukup. Terima kasih. Posisi gitu Pak Thomas. Jadi kalau misalkan bedanya apa gitu Pak? Ketika Bapak di BI dan kalau tadi Bapak bilang mau mendorong kebijakan fiskal dan moneter. Kalau misalkan Bapak di BI memang tidak bisa Bang. Ya, tentu saja pengalaman saya cukup lama di Bank Indonesia, kemudian di otoritas fiskal. Ini tentu saja sinerginya akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian di moneter. Jadi sinerginya antara dua kebijakan akan lebih baik masing-masing di otoritasnya. Terakhir ya teman-teman. Berarti Bapak udah tahu ya dari awal kalau Bapak akan berposisi Pak Thomas? Sudah. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Juda. Thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.